Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimul Fadli dengan NIM 2406411. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 9 keterampilan menulis surat resmi. Bagian pertama adalah hakikat surat. Surat pada hakikatnya adalah suatu bentuk komunikasi tulis antara seseorang dan orang lain. Surat setidak-tidaknya melibatkan dua pihak. Pihak penerima adalah pengirim surat, sedangkan pihak kedua adalah penerima surat. Melalui komunikasi tersebut, terkandung maksud agar si penerima surat memahami informasi yang disampaikan dan mendapatkan reaksi yang diharapkan oleh si pengirim surat adalah reaksi positif. Bagian yang selanjutnya adalah fungsi surat. Menurut Sudarsa DDK pada tahun 1992 dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tahun 1994, fungsi surat yang pertama adalah sebagai bukti nyata hitam di atas putih, contohnya seperti surat perjanjian. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat pengingat. Fungsi yang ketiga adalah sebagai bukti sejarah, contohnya surat tentang sejarah perkembangan suatu perusahaan. Fungsi yang keempat adalah sebagai pedoman kerja, seperti surat instruksi kerja. Bagian selanjutnya adalah persyaratan surat. Persyaratan pertama, surat harus memiliki maksud yang jelas. Yang kedua, surat harus menggunakan bahasa yang lugas. Yang ketiga, surat harus disusun dengan singkat. Yang keempat, surat harus memuat informasi yang lengkap. Yang kelima, surat harus memuat informasi yang tepat. Yang keenam, surat harus menggunakan komunikasi yang sopan dan simpatik. Yang ketujuh, surat harus mempunyai format yang wajar dan menarik. Bagian selanjutnya adalah jenis surat. Jenis surat, bagian pertama, jenis surat berdasarkan tujuannya. Seperti surat pemberitahuan, surat perintah, surat permohonan, dan surat laporan. Yang kedua, jenis surat berdasarkan sifat isinya. Seperti surat dinas atau surat resmi. Yang selanjutnya surat pribadi dan surat dagang. Yang ketiga, jenis surat berdasarkan bentuknya. Seperti surat biasa, surat memo dan nota, surat telegram, dan WhatsApp. Yang keempat, jenis surat berdasarkan prosedurnya, seperti surat masuk dan surat keluar. Yang kelima, jenis surat berdasarkan jangkauannya, seperti surat intern dan surat ekstern. Yang keenam, jenis surat berdasarkan isinya, seperti surat rutin dan surat non-rutin. Yang ketujuh, jenis surat berdasarkan jumlah penerimanya, seperti surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Yang kedelapan, jenis surat berdasarkan keamanan isinya, seperti surat sangat rahasia, surat rahasia atau konfidensial, surat biasa. Yang ke-9, jenis surat berdasarkan kegunaannya, seperti konsep, tembusan atau tindasan, petikan, turunan atau salinan, dan lampiran. Yang ke-10, jenis surat berdasarkan cara pengirimannya, seperti surat dibawa sendiri, surat dikirim dengan kurir, dan surat dikirim dengan pos. Bagian selanjutnya adalah langkah penyusunan surat. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan dan merencanakan dengan baik. Yang kedua, penetapan dan penguasaan masalah pada surat. Yang ketiga, penyusunan pokok masalah dan penguraiannya, serta sistematis, runtut, dan taat asas. Langkah yang keempat adalah
penetapan bahan dan data penyusunan surat berikut dispos. Yang kelima, penetapan pihak yang hendak dituju atau si penerima untuk surat. Yang keenam, pemahaman dan penentuan posisi penulis, alamat rumah si penerima nanti. Si pengirim surat maksudnya. Yang ketujuh, penggunaan kelengkapan fasilitas yang memadai seperti penggunaan kertas, warna kertas, ukuran kertas, amplop surat, cara pelipatan surat, pengetikan surat, dan pengiriman surat. Bagian selanjutnya adalah bentuk atau format surat. Format pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. Format yang kedua, bentuk lurus atau block style. Format yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat, bentuk tekuk atau indented style. Yang kelima, bentuk resmi Indonesia. Bagian selanjutnya adalah bagian surat resmi. Bagian pertama diisi dengan kepala surat. Kepala surat adalah bagian surat yang dicantumkan pada bagian atas kertas surat untuk menunjukkan ciri pengenal atau identitas instansi pengirim surat. Kepala surat yang lengkap biasanya terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, lambang atau logo, dan email si pengirim surat. Yang kedua, bagian surat yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat adalah bagian surat yang menunjukkan hari, bulan, dan tahun ditulisnya surat tersebut. Tanggal surat yang lengkap biasanya diisi atau ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, dan tahun ditulis dengan angka. Catatannya, setelah angka tahun tidak boleh diikuti dengan tanda baca apapun. Bagian surat resmi yang ketiga adalah nomor lampiran hal atau perihal. Bagian surat resmi yang keempat adalah alamat tujuan. Yang perlu diperhatikan pada alamat tujuan, yang pertama, nama penerima surat harus ditulis secara lengkap dengan huruf kapital hanya pada setiap awal kata. Yang kedua, kata seperti kepada tidak perlu ditulis. Yang ketiga, kata yang terhormat disingkat dengan YTH saja. Yang keempat, kata sapaan bapak dan ibu itu tidak boleh disingkat. Yang kelima, kata saudara cukup ditulis dengan SDR. Yang keenam, jika nama penerima surat ditulis dengan gelar atau pangkat, kata sapaan tidak digunakan. Selanjutnya, jika penerima surat ini tuju adalah nama jabatan, kata sapaan juga tidak digunakan. Kata jalan itu tidak boleh disingkat. Nama yang dituju adalah nama orang dan jabatan atau nama jabatannya saja, dalam kurung bukan nama instansi. Bagian yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka pada surat dinas merupakan pernyataan rasa hormat pengirim surat terhadap si penerima surat. Pada akhir ungkapan salam pembuka dibubuhkan tanda koma dan huruf kapital hanya dipakai pada huruf pertama pada awal ungkapan salam. Bagian yang keenam adalah isi surat. Isi surat umumnya hanya terdiri atas rujukan, tujuan, dan harapan. Ketiga hal itu wajib harus ada dalam 3 paragraf. Bagian yang ketujuh adalah salam penutup. Pada akhir ungkapan salam penutup ditambahkan tanda koma dan huruf kapital hanya dipakai pada huruf pertama pada awal ungkapan salam. Yang kedelapan
Bagian ke-8 adalah pengirim surat, nama dan tanda tangan. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, nama ditulis di bawah salam penutup. Yang kedua, wajib dengan tanda tangan untuk kesahannya di atas nama. Yang ketiga, nama pengirim tidak boleh diberi tanda kurung. Yang keempat, huruf kapital hanya pada awal kata nama pengirim. Yang kelima, nama jabatan atau NIP boleh dicantumkan di bawah nama pengirim. Bagian 9 yaitu tembusan. Yang perlu diperhatikan yang pertama, jika penerima tembusan lebih dari 1, diberi nomor urut sesuai dengan jenjang jabatannya. Yang kedua, tembusan ditujukan kepada orang atau jabatan, bukan nama kantor atau instansi. Yang ketiga, tidak perlu ditulis kepada YTH atau YTH. Yang keempat, tidak perlu ditulis ungkapan untuk perhatikan UP untuk menjadi perhatian sebagai laporan, arsip, dan lain-lainnya yang mengikat. Yang ke-10, inisial atau kode singkatan nama. Inisial ini merupakan tanda pengenal singkatan nama, pengonsep, dan pengetik surat. Inisial berguna untuk keperluan internal di lingkungan pengirim surat. Misalnya, SS singkatan nama pengetik untuk Susi Susanti. Selanjutnya, kita akan membahas bahasa surat. Bahasa surat yang pertama, surat itu harus singkat, jelas, sopan, dan simpatik. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya jelaskan mengenai bab 9. Saya Muhammad Alimul Fadli mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.